Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama pada hari-hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, anugerahkan kepada kita nikmat untuk berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang mana di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hazihil ayyam." Tidak ada hari-hari di muka bumi ini yang mana amal soleh dikerjakan di hari-hari tersebut lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah?" Maka Nabi SAW pun menjawab, "Qala walal jihadu fi sabilillah." Iya, betul. Demikian juga jihad di jalan Allah. Amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada jihad di jalan Allah. Padahal jihad di jalan Allah merupakan puncak tertinggi keimanan atau keislaman seseorang. Dalam sabdanya Nabi SAW bersabda, "Wa zirwatu sanami al-jihad," dan puncak tertinggi keislaman seseorang adalah dengan berjihad di jalan Allah. Namun amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dari solatnya, dari zikirnya, dari tilawahnya, dari sedekahnya, dari menuntut ilmunya, dari berbakti kepada orang tua, dari mengajarkan anak, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad di jalan Allah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan pengecualian dari hal tersebut. Beliau SAW mengatakan, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi dzalika syai'." Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, yaitu dalam berjihad di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali dengan salah satu dari keduanya, tidak dengan hartanya, tidak juga dengan jiwanya, artinya dia mati syahid. Satu-satunya amalan yang lebih dicintai Allah yang dapat mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah mati syahid. Selain itu semua lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, mana yang lebih dicintai Allah? Membaca Al-Quran di 10 hari terakhir Ramadan atau di 10 hari awal Zulhijjah? Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Maka Syekh menjawab, jelas
sesuai hadis bahwasanya yang lebih dicintai Allah adalah membaca Al-Quran di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau kita di Ramadan begitu giat, maka sebaiknya atau seharusnya kita juga sama giatnya, bahkan lebih giat lagi dalam membaca Al-Quran di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan sebuah kegiatan, ya, amal soleh, taqarrub ilallah, yang mana kita memohon kepada Allah apa yang kita lakukan ini menjadi amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang lain di hari-hari yang spesial ini, yaitu dengan kita mengadakan kajian subuh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, tepatnya di tanggal 1 Zulhijjah, yaitu hari ini, dan insya Allah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Demikian juga kami ya mengundang ya semua kaum muslimin dimanapun berada untuk memanfaatkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sebagai momentum awal untuk kita membiasakan sedekah di pagi hari, yaitu sedekah subuh kita, ya. Jadi kita ada kajian pagi sekaligus kita launching, ya, kita buka program baru, yaitu program gerakan sedekah subuh. Ya, kenapa kita program sedekah subuh ini? Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana qasat sadaqatun min mal, tidaklah berkurang harta itu dengan sedekah. Demikian juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min yaumin yusbihul mu'min, tidak ada hari yang mana seorang mukmin yang mendapati hari tersebut illa malakani yanzilan, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani, tidak ada satu hari yang mana seorang hamba mendapati pagi hari tersebut kecuali ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari 2 malaikat tersebut mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah balasan ganti, ya Allah berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak di pagi ini. Dan yang lain mengatakan, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi orang yang menahan hartanya untuk bersedekah di pagi hari ini. Ya. Berdasarkan hadis ini dianjurkan kita untuk bersedekah. Ya, walaupun para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan tidak memberikan sedekah atau infak, yang dimaksud dengan didoakan dengan kebangkrutan ini adalah orang yang tidak mau memberikan nafkah wajib. Ya. Namun di dalamnya juga terdapat anjuran untuk kita memperbanyak membaca sedekah sunnah, ya. Maka kita memulai program ini, ya, kita berinfak berapapun gitu, ya. Jadi para jamaah, ya, termasuk santri, berapa punya uang, 500 rupiah, 1000, 2000, 5000, silakan berinfak setiap hari. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla, yaitu yang paling konsisten walaupun sedikit, ya. Lebih baik setiap hari 1000 daripada 100.000 tapi setahun sekali, ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah, ya, kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan semua yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Insyaallah pembahasan kita di pagi hari ini akan membahas sebuah kitab, ya, kitab kecil, kutaib, yang disusun oleh Syekh Sadlan. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Imam Ibnu Saud, ya, yang mana kita akan membaca salah satu kitab beliau, Arba'una hadisan kullu hadisin fi khoslataini, yaitu 40 hadis yang mana setiap hadis yang dibawakan terdapat dua hal. Beliau mengaparkan di sini sebagai salah satu sebabnya bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan untuk umat Nabi Muhammad ini dengan jawami'ul kalim, Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat yang singkat namun syarat akan makna. Kalimat yang singkat namun syarat akan makna. Dan beliau juga menjelaskan yang dimaksud dengan jawami'ul kalim ada dua. Yang pertama yang ada di dalam Al-Quran 30 juz semuanya jawami'ul kalim. Ya. Bayangkan hanya dengan 30 juz, coba lihat Al-Quran itu, namun pencakup hukum, semua hukum, semuanya telah dibahas. Bahkan secara spesifik menjelaskan tentang hukum waris, ya, hukum tentang jarimah, tentang kejahatan, ya, jinayah. Kalau orang mencuri apa balasannya dijelaskan. Kalau orang berzina dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Coba bandingkan dengan ya kitab hukum yang lain. Ya. Indonesia punya kitab hukum KUHP. Ada yang pidana, ada yang perdata. Coba lihat kitab hukum tersebut, begitu tebal. Namun Al-Quran terdapat kisah-kisah, terdapat hukum. Ini menandakan bahwasanya Al-Quran betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Al-Quran terdapat jawami'ul kalim. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW, kalimat yang singkat namun syarat akan makna. Dan mungkin kita telah mengetahui kisah dari seorang imam yang mulia, yaitu Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mana dikisahkan beliau semalam suntuk tidak tidur untuk membahas satu hadis, yaitu hadis tentang anak kecil yang memiliki ya peliharaan burung. Yang mana Nabi SAW bertanya kepada dia ketika burungnya meninggal, burungnya mati, ya, burungnya telah mati. Nabi SAW bertanya, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Wahai Aba Umair, apa yang dilakukan Nughair? Nughair nama burungnya. Dikatakan Imam Asy-Syafi'i dapat mengambil faedah 1000 faedah dari hadis tersebut. Bayangkan, hadis yang singkat namun syarat akan faedah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawami'ul kalim baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dari hal inilah beliau termotivasi untuk mengumpulkan arba'una hadisan, untuk mengumpulkan 40 hadis, yang mana di setiap hadis ini terdapat ya penyebutan tentang dua perkara. Dan beliau mengatakan insya Allah setelah ini beliau akan menyusun ya 40 hadis yang terdapat 3 perkara. Kemudian beliau akan melanjutkan 40 hadis yang terdapat 4 perkara, ya. Beliau menjelaskan seperti itu salah satunya. Dan di dalam hadis ini banyak sekali, bukan hanya tentang akhlak saja, ada tentang tauhid, ada tentang bahaya syirik, ada tentang akhlak yang mulia, ada tentang akhlak yang tercela. Beliau hafizahullah yang membawakan hadis-hadis tentang hal tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu hadis tentang at-tasabbut fil umur. Pentingnya kita betul-betul memastikan dalam suatu urusan, betul-betul memastikan sesuatu itu dalam suatu urusan, ya, tidak tergesa-gesa, ya, betul-betul kita tasabbut, betul-betul kita tasabbut, yaitu betul-betul mengetahui hal tersebut, tidak sembarangan mengambil hukum, tidak sembarangan kita memberikan kesimpulan, namun kita teliti terlebih dahulu, ya. Yang mana beliau membawakan ya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyad Abdul Qais, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sesuatu kepada Asyad bin Abil Qais, yaitu seorang sahabat. Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat tersebut ketika Nabi SAW melihat apa yang ada pada Asad bin Abil Qais, ya, dari sifat-sifat yang terpuji yang terdapat dalam diri Asad Abdul Qais. Nabi SAW mengatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu. Sesungguhnya pada dirimu wahai Asad terdapat 2 sifat, terdapat 2 hal, yang mana 2 hal tersebut, 2 sifat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa saja sifat tersebut, yaitu al-hilmu wal anah,
al-hilmu wal anah, yaitu sifat al-hilm, sifat al-hilm. Ya, kalau Ustadz Abdullah Zain ya, menerjemahkan al-hilm ini adalah kesopanan, kesantunan. Ya, tidak terburu-buru memvonis seseorang. Kalau dia dikasari, dia teliti dahulu kenapa orang ini ya mengasari dirinya. Ya, kalau dia melihat orang lain mendapatkan nikmat, tidak terburu-buru memvonis ya orang tersebut ya sedang mememarkan nikmatnya, namun dia teliti terlebih dahulu. Itu al-hilmu, kesopanan, kesantunan. Wal anah, apa itu al-anah? Sifat al-anah adalah ada muta'ajjul, yaitu tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Ya. Dalam suatu riwayat dikatakan Nabi SAW pernah bersabda, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari setan, ya dari setan. Kata Nabi SAW, inna fika khoslataini, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua. Nah, berdasarkan nama kitab, yaitu setiap hadis memuat dua, ini dua. Inna fika khoslataini, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perkara, yuhibbuhumallahu, yang mana Allah mencintai kedua tersebut, al-hilmu wal anah, yaitu sifat kesantunan, kesopanan, yang mengetahui dahulu duduk perkara, tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Kemudian al-anah, yaitu tidak tergesa-gesa. Ini dua hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah, dan itu terdapat pada diri Asad Abdul Qais. Lanjutkan kisah ini, bahwasanya Asad Abdul Qais mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah dua sifat ini jabal taha alayya, Allah tetapkan pada diriku? Yani aku tidak usah berusaha, langsung saja dapat dua perkara ini, atau aku bisa usahakan?" Ya, maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya dua perkara ini Allah berikan rezeki kepadamu, yaitu Allah tetapkan itu menjadi sifat dasar dirimu. Namun dalam hadis ini juga ditetapkan bahwasanya akhlak atau sifat itu dapat diusahakan. Makanya Asad Abdul Qais mengatakan kepada Nabi, apakah ini adalah jibiliyah yang sifatnya memang rezeki dari Allah, anugerah dari Allah, atau sifatnya muktasabah, yaitu bisa kita usahakan. Jadi sifat memang ada yang diusahakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal hilmu bittahallum wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya sifat al-hilm, kesopanan, kesantunan itu dengan berusaha untuk memaksa diri kita untuk sopan dan santun. Dan menuntut ilmu pun at-ta'allum itu juga butuh proses. Ya, jadi kalau kita merasa diri kita kurang sopan, kurang santun, maka masih ada pintu untuk berusaha. Man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah jadikan dia sabar. Begitu juga al-hilm. Barang siapa yang berusaha untuk memiliki sifat al-hilm, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan sifat al-hilmu tersebut. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bolehnya kita memuji seseorang di hadapannya. Bolehnya kita memuji seseorang di hadapannya. Karena dalam hadis yang lain kita mengetahui Nabi SAW melarang seseorang memuji di hadapan saudaranya. Bahkan Nabi mengajarkan bagi orang yang dipuji untuk melemparkan saudaranya dengan pasir. Namun dalam hadis ini Nabi SAW memuji seorang sahabat di hadapannya. Inna fika khoslatain. Bagaimana kita menggabungkan dua hadis ini yang terkesan kontradiktif? Maka dijelaskan oleh Syekh di sini adalah bagi seseorang yang tidak mudah tertipu dengan sanjungan. Tapi bagi orang yang mudah tertipu tidak boleh kita memuji di depannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW begitu paham dengan karakter para sahabat. Ada sahabat yang tidak bisa dipuji di hadapannya. Kalau dipuji di hadapannya, magrur dia, tertipu, terlena dengan pujian tersebut sehingga dia jatuh dalam perbuatan yang buruk, memuji diri sendiri, menjadi ujub dan lain sebagainya. Namun ada juga para sahabat yang tidak tertipu dengan hal tersebut. Bahkan Asad Abdul Qais mengatakan, ini usahaku atau anugerah dari Allah. Itu menunjukkan untuk menghilangkan rasa sombong pada dirinya. Dan Nabi SAW mengatakan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua
anjuran untuk kita memiliki sifat al-hilmu wal anah, yaitu kesopanan, ya, tasabbut terlebih dahulu. Kata para ulama, al-hilmu itu memiliki dua makna. Yang pertama al-aqlu, memiliki kesempurnaan akal, pikiran, kita betul-betul mengetahui ilmu tentang hal tersebut. Yang kedua tasabbut, kita betul-betul tasabbut, memastikan duduk perkara betul atau tidak. Wal anah, yaitu adamu ta'ajjul, yaitu kita tidak terburu-buru, ya. Ini anjuran untuk kita memiliki sifat al-hilmu, al-anah dan tasabbut dalam segala perkara, ya. Dan hendaklah kita dalam melihat suatu perkara itu melihat ba'id, melihat jauh. Ya, kalau kita melakukan ini, apa yang akan kita peroleh nantinya? Kita harus melihat jauh, tidak terburu-buru. Makanya bagi para syabab, ya, hendaklah dia memandang lebih jauh. Ya, kalau orang yang sudah menikah itu insya Allah pandangannya lebih panjang daripada para syabab. Karena apa? Karena tuntutan dari kondisi dia. Ya, kalau dia seperti ini harus seperti ini. Makanya ya, orang yang sudah menikah itu dahulu sebelum dia menikah dia punya uang, dengan mudah dia belanja. Ada baju bagus sedikit dia langsung beli baju. Ya, kalau ada ya, jam yang bagus dia langsung beli jam. Tapi kalau dia sudah menikah dia akan memikir panjang. Kalau saya beli baju lagi, anak saya dikasih makan apa? Kalau saya beli jam, istri saya mau dikasih makan apa? Jadi berpikir. Ya, dahulu kalau uang 500 rupiah, ya dia langsung hilang pun tidak dia cari. Tapi sekarang kalau uang 500 hilang, dia cari. Karena 500 bisa beli cung, bisa beli cabai. Ya, itu bedanya. Karena dia mikirnya lebih jauh, lebih panjang, ya. Maka bagi para syabab hendaklah melatih diri. Ya, tidak semua keinginan kita harus kita penuhi. Harus kita tahan. Dan orang yang berhasil adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya. Kalau baju kita masih bagus, jangan beli yang baru. Ya, sampai baju kita usang baru kita beli lagi yang baru. Karena harta kita bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Bisa untuk sedekah dan itu insya Allah akan menambah ya keberkahan dalam hidup kita. Yang ketiga dari faedah hadis ini adalah isbatu sifati mahabbatin lillah, penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan kita sebagai makhluk tidak boleh merubah sifat tersebut. Kita tidak boleh memalingkan maknanya kepada makna yang lain, kita tidak boleh merubah maknanya dengan makna yang lain, kita tidak boleh juga menolak terang-terangan makna sifat tersebut, atau kita tidak boleh juga menyerupakan dengan makhluk, serta yang terakhir kita tidak boleh juga menanyakan hakikat bagaimana sifat tersebut. Ya. Contohnya cinta. Allah memiliki sifat cinta, maka kita tetapkan Allah punya sifat cinta. Namun cinta yang Allah miliki sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, berbeda dengan kecintaan manusia. Kecintaan manusia itu tidak melazimkan apa-apa, tapi kecintaan Allah melazimkan semua kebaikan untuk orang yang dicintai. Ya. Tapi kalau kita cinta, saya cinta kepada misalnya kepada Sabit. Saya cinta kepada Sabit. Apa yang Sabit terima dari saya? Tidak semua kebaikan saya bisa berikan kepada Sabit. Tapi kalau Allah mencintai Sabit, semua kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sabit, ya. Itu makna cintanya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, beliau mengatakan di sini min umuril jahiliyah, perkara merupakan peninggalan dari jahiliyah. Perkara-perkara yang merupakan peninggalan jahiliyah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, isnatani fin nasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang tersebar di antara manusia yang keduanya tersebut dapat menyebabkan kekufuran bagi orang tersebut. Ya. Isnatani, dua perkara, fin nasi, pada manusia, huma bihim kufrun, yang keduanya ini dapat menjadi sebab kekufuran bagi manusia. Yang pertama kata Nabi SAW, at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab, yakni mencela garis keturunan
at-ta'nu fil ansab, yakni mencela nasab. Dan yang kedua an-niyahatu alal mayyit, yaitu meratap kepada mayit. Meratap kepada mayit. Berdasarkan judul kitab ini adalah 40 hadis yang setiap hadis berisi 2. Ini hadis kedua, 2 perkara. Lihat. Isnatani finnasi, ada 2 perkara yang tersebar di antara manusia, yang 2 perkara itu dapat menyebabkan kekufuran. Yang pertama ta'nul fil ansab, yang kedua yaitu mencela garis keturunan, yang kedua adalah meratap bagi orang yang meninggal. Apa yang dimaksud dengan keduanya dapat menjadi kekufuran? Kata penulis di sini yaitu min a'malil kufri wa akhlaqil jahiliyah. Ini merupakan perbuatan orang kafir dan merupakan akhlaknya orang jahiliyah. Ini bukan perbuatan orang beriman. Mencela nasab dan meratap kepada orang yang meninggal. Itu yang dimaksud dengan huma bihim kufrun, yaitu dengannya mereka dapat menjadi kufur. Yaitu ini merupakan perbuatan amal-amalan orang kafir dan merupakan akhlaknya jahiliyah. Ya. Jadi sedangkan at-ta'nu fil ansab yaitu mencela nasab atau meragukan nasab seseorang. Ya. Kamu anak siapa? Kayaknya kamu bukan anak fulan. Ya. Kalau di bahasa kita ini suka disandarkan dengan ya, kamu anak zina, itu tidak boleh. Dan itu merupakan sisa peninggalan jahiliyah. Ya. Kalau di bahasa kita, bahasa daerah kita sering sekali kita dengar, apalagi di ya, secara umum lah di Palembang itu sering kita mendengar cacian yang merupakan at-ta'nu fil ansab. Ya. Kamu ini anak ya itulah ya, anak hasil zina gitu ya. Tapi dengan dialek ya, asli daerah kita ya. Itu tidak boleh kita mengucapkan hal tersebut ya. Atau mengolok-olok nasab, tidak boleh ya. Dan ini tidak boleh menyandarkan seseorang dengan bukan bapaknya, itu merupakan dosa besar. Tidak boleh ya. Dia anaknya Abdullah dikatakan anaknya Ahmad, tidak boleh. Tidak boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat anak angkat. Ya, tidak boleh anak angkatnya dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Zaid bin Harithah. Ya, anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh Zaid bin Muhammad. Tidak, beritahu dia dengan nama bapaknya sendiri, itu Zaid ibn Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Ditegur. Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang termasuk dengan niyaha, yaitu meratap, bukan hanya dengan menangis, ya, berlebihan. Mencakar-cakar wajah sampai merobek-robek. Enggak, bukan hanya itu. Bahkan meninggikan suara dan mengatakan tidak ikhlas. Ya, dengan ucapan kenapa? Kenapa lebih dahulu? Harusnya saya yang lebih tua, saya yang mati duluan. Itu termasuk juga nih niyaha, tidak boleh. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya air mata pasti menetes, sesungguhnya hati pasti bersedih, namun kami tidak mengucapkan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk kami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat yang paling pas ketika kita mendapatkan musibah kematian. Tidak ada kata yang lebih pas daripada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu, ucapkan lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di ucapan innalillah bukan hanya satu kali. Begitu kita tergetar hati kita untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin itu tidak Allah ridhoi, ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, agar kita kuat dan pahami betul makna innalillah. Sesungguhnya kami saja milik Allah, apalagi yang lain. Istriku meninggal misalnya, istri saya meninggal. Kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangankan engkau wahai istri, aku pun milik Allah dan aku pun akan mati. Anak kita meninggal, katakan wahai anakku, bukan hanya engkau yang mati, aku pun milik Allah akan mati. Ketika kita mengatakan itu, maka akan berkurang beban musibah yang kita alami. Motor hilang misalnya, kita katakan innalillah, wahai motor, engkau bisa hilang. Jangankan engkau wahai motor, diriku saja akan hilang karena aku milik Allah. Maka dengan mengucapkan innalillah, musibah kita akan terasa lebih ringan. Dan hendaklah orang yang bertakziah mengingatkan ini kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, larangan keras ya untuk
melakukan perbuatan meratap dan mencela nasab. Ini larangan keras. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa karena Nabi SAW mengatakan itu merupakan kekufuran. Itu merupakan kekufuran. Kenapa niyaha dimaksud kekufuran? Karena niyaha apabila orang meratap seakan-akan dia tidak ridho dengan takdir Allah. Jadi dia kufur dengan takdir Allah. Namun kufur di sini kufur ya kufrun duna kufrin, ya kufur yang tidak mengeluarkan kepada keislaman. Tergantung tingkat ya pelanggaran dia sendiri. Kemudian at-ta'nu fin nasab, yaitu mencela nasabnya. Ini bisa jadi juga kufur nikmat, ya, kufur nikmat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan garis keturunan, kemudian dia selewengkan garis tersebut dengan mencelanya. Ini juga termasuk kufur, yaitu kufur nikmat. Termasuk juga niyaha kufur nikmat. Dan ini merupakan sisa peninggalan amal-amalan orang kafir dan akhlak jahiliyah. Tinggalkan, ya. Mencela nasab, kemudian meratap, itu semua adalah peninggalan jahiliyah. Yang kedua, sesungguhnya manusia itu ya dipercaya nasabnya. Jadi kita tidak boleh meragukan nasab kita. Tidak boleh meragukan nasab kita. Kalau saya anaknya Ahmad, ya maka saya anak Ahmad. Jangan sampai kita, jangan-jangan bapak saya bukan Ahmad gitu. Tidak boleh. Tidak boleh kita was-was tentang hal tersebut. Dan hendaklah bagi orang tua apabila mengangkat anak angkat tidak usah memberikan nasabnya sebagai ya, anaknya dia. Misalnya kita mengangkat anak, dan boleh waladu tabanni, anak angkat dalam Islam boleh hukumnya. Ya, tapi anak angkat itu tidak memiliki hak-hak sebagaimana anak kandung. Ya, jadi kalau dia mau mahram dengan istrinya, misalnya laki-laki, maka hendaklah dia susui waktu kecil sehingga dia menjadi anak susunya. Tapi kalau tidak, maka dengan istrinya itu bukan mahramnya. Ya. Maka jangan diberikan, disandarkan. Misalnya kita mengambil anak namanya Ahmad, kita sandarkan dengan nama kita Ahmad bin Taufik. Tidak boleh. Kalau nama bapaknya, mohon maaf ya, Suyono, maka Ahmad bin Suyono, jangan diganti. Ya. Karena seseorang itu dipercaya nasabnya. Kebanyakan kesalahan kaum muslimin sekarang mengangkat anak, ya biar dapat tunjangan keluarga, dirubahlah kakaknya, dirubahlah aktenya, ya. Ini semua merupakan ya kesalahan, dan ini merupakan hal yang sangat tercela dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, pentingnya kita memperhatikan dua perkara ini yang sebagian manusia menganggap remeh. At-ta'nu fil ansab, terutama tentang masalah nasab. Yang dimaksud dengan ta'nu, yakni mencela, bukan hanya dengan ya menjadikan bahan ejekan, bukan, termasuk juga mengganti nasab tadi. Dan ini banyak terjadi. Ya mohon maaf di kalangan ASN yang mengangkat anak, ya ditambahlah anak tersebut dalam ya jumlah tanggungan tunjangannya. Ini tidak boleh. Itu bukan anak dia. Kecuali memang dalam aturannya ada anak angkat bisa dimasukkan sebagai penerima tunjangan, ya silakan saja. Tapi kalau sampai merubah kakaknya diganti namanya, binnya dirubah, bintinya dirubah, maka hal tersebut termasuk hal yang terlarang. Maka penting kita menjelaskan ini kepada umat, minimal bagi yang telah mendengar sekarang memahami hal tersebut, dan kalau bisa disampaikan kepada keluarganya. Kemudian hadis yang ketiga, dan insya Allah ini adalah hadis yang terakhir yang kita baca pada hari ini, yaitu hadis yang ketiga tentang pentingnya kita memanfaatkan umur kita. Pentingnya kita memanfaatkan umur. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia banyak sekali lalai dari dua nikmat ini. Yang pertama as-sihhatu, yang pertama adalah kesehatan, yang kedua al-faraghu, yaitu waktu luang. Ada dua nikmat. Lagi-lagi Syekh memaparkan dua perkara sesuai judul kitabnya. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu luang. Ya, maka Syekh mengatakan di sini sejatinya dua nikmat ini merupakan modal utama seorang muslim. Kesehatan dan waktu luang. Terutama nikmat kesehatan dan waktu ini. Tidak akan dapat dibeli nikmat waktu. Ya,
Seseorang bisa membeli hal yang banyak, ya, apabila terlewat sesuatu, dia bisa usahakan untuk membeli kembali. Dia bisa berusaha lagi untuk mendapatkannya, kecuali waktu. Kecuali waktu. Andai semua dunia yang dia miliki dia bayar untuk membeli waktu, dia tidak akan pernah membeli waktu tersebut. Tidak akan pernah membeli waktu tersebut. Maka hendaklah kita betul-betul mewaspadai, terutama para syabab, para pemuda, antum semua, ya, antum masih muda, jangan sampai menyesal. Nabi SAW mengingatkan dua perkara yang harus kita hati-hati karena banyak sekali orang lalai. Salah satunya nikmat waktu, yaitu nikmat waktu luang. Jangan sampai kita terluput. Dan yang dimaksud dengan al-maghbun adalah yaitu orang lalai. Contohnya adalah seorang pedagang, ya. Pedagang itu ketika dia menjual asal-asalan. Ya, dia tidak mengecek lagi berapa modalnya, kemudian dia harus jual berapa. Ini orang yang lalai namanya. Maka Nabi SAW menyamakan, mengkiaskan antara kehidupan kita dengan jual beli. Orang yang tidak mampu memanfaatkan nikmat yang Allah berikan, itu adalah pedagang yang tidak mampu berdagang. Bagaimana? Yang dimaksud dengan maghbun adalah al-ghubnu adalah orang yang apabila dia menjual, dia tidak hitung lagi berapa modal sehingga dia tetapkan harganya berapa. Dia jualan bawang, dia modalnya 10.000, dia jual bawang 2.000, untung atau rugi? Itulah orang yang memiliki modal besar namun tidak dapat mengelolanya. Atau bagaikan orang yang membeli, ya, dia nggak cek lagi harganya. Dia beli bawang harganya 1 kilo 1 juta. Tanpa pikir dia beli. Itu orang yang lalai. Kenapa? Harusnya dia tanya dulu berapa harga bawang ini sekilonya. Harusnya harga bawang cuma 50.000, dia bayar dengan 1 juta. Ini orang yang tertipu. Begitu juga dengan dua nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kita harus betul-betul manfaatkan. Dan nikmat waktu luang ini adalah nikmat yang paling berharga. Tidak bisa kita beli dengan harta benda dunia. Ya. Maka barang siapa yang pengen balik modal minimal, hendaklah dia menjaga kesehatan dan waktu luangnya dalam ketaatan. Itu dia balik modal, ya, dengan mengisi hal-hal yang merupakan kewajibannya. Kalau ingin untung, maka hendaklah dia isi kesehatan dan waktu luangnya dengan amalan-amalan sunnah. Itu untung. Jadi kalau dia mengisi kesehatannya dan waktu luangnya untuk melaksanakan hal-hal yang wajib, maka dia telah balik modal. Dia dapat menjaga modal dasarnya. Tapi kalau dia tambah dengan perkara sunnah, maka itulah keuntungannya. Semakin banyak dia gunakan kesehatan dan waktu luangnya dalam rangka ketaatan, maka makin besar untungnya. Sebaliknya, apabila waktunya kemudian kesehatannya dia tidak gunakan untuk melaksanakan ketaatan, maka dia telah merugi. Makin besar dia meninggalkan kewajiban, makin besar juga meruginya. Bahkan bisa jadi dia pailit, bisa jadi lebih besar tunggakan daripada modalnya. Ya, maka hendaklah kita berhati-hati. Ada beberapa faedah yang kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama, pentingnya kita memanfaatkan kesehatan dalam rangka ketaatan dan taqarrub kepada Allah. Pentingnya kita menjaga waktu dan kesehatan kita ini, ya, dalam rangka ketaatan dan taqarrub kepada Allah. Dan ini merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan. Ya. Jangan sampai kita lalaikan. Dan selalu kita berdoa kepada Allah untuk diberkahi waktu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu pagi bagi orang beriman itu diberkahi. Maka manfaatkan waktu pagi ini. Ya. Bahkan waktu subuh ini disaksikan oleh malaikat. Ini kesempatan yang paling besar untuk kita menuntut ilmu, bersedekah, dan melakukan amal soleh yang lain. Tilawah Al-Quran, menghafal. Yang kedua, ya, hendaklah kita semangat untuk memanfaatkan kesehatan dan waktu luang ini, ya, untuk, ya, melaksanakan semua amal kebajikan. Ya, semangat, ya, untuk kita memanfaatkan waktu luang dan kesehatan ini untuk segala bentuk kebaikan. Dan kita tidak boleh menyepelekan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Tidak boleh kita merendahkan satu kebaikan pun, walaupun itu hanya berupa senyuman.
Kita hitung, kita hisab diri kita, betapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Kalau ada kesempatan kita tidak manfaatkan, harusnya kita menyesal. Itulah fungsi muhasabah. Karena kita ini sebagai pedagang. Allah samakan kita dengan pedagang. Allah samakan kita dengan pedagang. Yang ketiga, itu tadi, Allah Subhanahu wa taala menyamakan kita orang yang memiliki tanggungan syariat ini bagaikan pedagang. Allah samakan kita dengan pedagang. Yang mana kesehatan dan waktu luang merupakan modal utamanya, modal pokoknya. Barang siapa yang mampu melaksanakan atau menunaikan modal besar ini, maka dia akan mendapat keuntungan yang besar juga. Barang siapa yang menyia-nyiakan modal ini, maka dia akan merugi dan menyesal. Merugi dan menyesal. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan orang yang berjihad di jalan Allah pun menyesal. Ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di surga di akhirat, Allah bertanya, "Apa keinginanmu?" Maka dijawab oleh orang yang berjihad, "Ya Allah, balikan lagi aku ke dunia sehingga aku dapat berjihad di jalan-Mu lebih bagus lagi, lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi, sehingga aku mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di surga." Bahkan orang yang mati syahid pun menyesal, kenapa dia berjuangnya tidak lebih hebat sebelumnya. Apalagi orang yang betul-betul menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luangnya, pasti akan menyesal dengan penyesalan yang hebat, ya. Fama asbarahum 'alan nar, begitu sabarnya mereka menerima siksaan neraka tersebut. Jangan sampai kita terjatuh dalam penyesalan yang besar tersebut. Yang terakhir, faedah dari hadis ini adalah hadis ini menjelaskan bagaimana Islam betul-betul menyemangati kita untuk menjaga waktu. Menjaga waktu. Dan sejatinya waktu adalah kehidupan kita. Jika pergi dari kita waktu hidup kita, ya pergi juga bagian hidup kita. Ya. Maka hendaklah kita betul-betul manfaatkan. Dan yang tak kalah penting dari waktu ini adalah kesehatan badan. Kalau ada orang punya waktu namun dia tidak sehat, dia tidak bisa beraktivitas. Maka dua nikmat ini selalu berkaitan, memiliki waktu dan kesehatan. Agar antum semua kaum muslimin mengetahui bagaimana pentingnya dan betapa agungnya nikmat sehat, antum harus lihat rumah sakit. Ya. Apalagi sekarang musim Covid, ya. Betapa nikmat sehat menghirup udara itu begitu mahal. Tabung oksigen sekarang menjadi langka. Antum tanpa tabung oksigen bisa bernafas. Maka syukuri nikmat tersebut. Ada satu kisah, ada orang antri ya untuk mengambil tabung oksigen. Tiba-tiba terdengar suara handphone. Ya, terdengar suara handphone. Ternyata yang menelpon adalah ibunya. Ibunya mengatakan, "Nak, segera pulang. Tapi saya masih antri oksigen. Tinggalkan oksigen itu. Bapakmu sudah tidak ada." Bapakmu sudah tidak ada. Ya, maka bayangkan betapa nikmatnya kita dapat menghirup oksigen tanpa melalui pertolongan apapun. Ya, Allah jadikan hidung kita, paru-paru kita masih dengan mudah untuk menghirup oksigen ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Agar kita betul-betul memanfaatkan waktu, kesempatan, dan kesehatan kita, maka ingat-ingat terus orang yang sakit. Bagi yang pernah sakit, ingat saat sakit, sehingga dia tidak menyia-nyiakan waktu hidupnya. Ini yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan juga rezeki yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.